Pemirsa, di tengah rencana pertemuan Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, terungkap pula niat Prabowo Subianto bertemu Megawati Soekarno Putri. Dorongan politik Prabowo bertemu Megawati sontak jadi sorotan. Pasalnya Prabowo mengambil posisi bersaing melawan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024. Apalagi mencuat kabar terbaru pemirsa dari Tengku Umar yang bisa membuat rencana pertemuan Prabowo Megawati kandas di tengah jalan. Pernyataan Ketua Umum Prabowo Subianto soal keinginan bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi kejutan politik di tengah manuver jelang Pilpres 2024. Prabowo melontarkan keinginannya saat menanggapi rencana rekan satu koalisi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar untuk bertemu Megawati. Niat Muhaimin bersua Mega hingga saat ini juga belum kesampaian. Tenang ya. Tenang, kita jalankan dengan baik, kita diskusikan, kita buka hubungan dengan baik. Saya kira bagus kalau Caimin ketemu Ibu Mega baik gitu ya. Ya, saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega. Iya kan? Tidak ada masalah kita. Yang penting hubungan baik sama semua orang. Oke? Meski celetukan Prabowo sangat singkat, namun mengandung banyak pertanyaan. Pasalnya Prabowo yang siap maju capres harus bersaing dengan kubu Megawati yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai pesaing di Pilpres 2024. Elit Partai Gerindra menyebut niat Prabowo bertemu Megawati untuk menyejukkan suasana politik jelang Pilpres. Apa tujuannya Pak Prabowo ketemu tokoh-tokoh bangsa termasuk Ibu Mega adalah bagaimana menciptakan iklim politik yang sejuk, guyup, rukun di antara para tokoh-tokoh bangsa ya, menjelang pemilu 2024, sehingga kita bisa menghadapi kontestasi ini dengan penuh riang gembira dan menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Mungkin saja ada perbedaan pilihan di antara tokoh-tokoh bangsa itu, tetapi perbedaan janganlah membuat perpecahan. Namun, niat Prabowo bertemu Megawati tampaknya masih menjadi tanda tanya akankah terwujud. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal pertemuan elit parpol dengan Megawati masih harus melalui utusan. Pertemuan dengan sang ketua umum digelar jika sudah mengarah kepada dukungan kepada bakal capres Ganjar Pranowo. Untuk bertemu dengan partai politik, Ibu Mega sudah menugaskan Mbak Puan Maharani, kemudian ada Pak Isyad Abdullah, ada Pak Oli Dondo Kambe, ada saya untuk terus membangun komunikasi politik. Sehingga ketika nanti bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, itu segala sesuatunya sudah mengerucut pada dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Saat ini agenda pertemuan Prabowo dengan elit PDIP sedang disusun oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. PDI Perjuangan terbuka untuk bersilaturahmi dengan ketua umum partai manapun. Begitu juga saya ditugaskan untuk bersilaturahmi dengan ketua umum manapun, dan nanti insya Allah akan segera kita lakukan. Apakah niat Prabowo Subianto bertemu Megawati Soekarno Putri bakal terwujud di tengah persaingan Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto jelas menyatakan, saya kira, ini katanya Prabowo ya, saya kira bagus Caimin ketemu Ibu Mega. Saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega. Kemudian Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto juga jelas menyatakan, untuk bertemu parpol, Ibu Mega menugaskan Ibu Puan, Pak Abdullah, Oli Dondo Kambe, saya di sini maksudnya Hasto Kristianto untuk terus membangun komunikasi politik. Ya, sehingga ini masih ada lanjutannya, Andro. Sehingga ketika nanti ada yang mau bertemu dengan Megawati, segala sesuatunya sudah mengkerucut pada dukungan kepada Ganjar Pranowo. Jelas dari pernyataan Hasto ini pemirsa, Megawati hanya akan bertemu dengan elit parpol jika sudah mendukung Ganjar Pranowo. Benarkah demikian? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada politikus senior PDI Perjuangan, yaitu ada Bang Pandana Baban, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bang Habibur Rahman, dan juga ada pakar komunikasi politik di sini Pak Emrus Sihombing. Selamat petang Bapak-bapak semua. Selamat petang. Pertama saya ingin ke Pak Pandana Baban terlebih dahulu. Wah, ini kayaknya
kita tahu bahwa Prabowo sebelumnya dekat banget sama Bu Mega, kemudian Pak Prabowo mau maju jadi presiden, Bu Mega mengusung Ganjar Pranowo, dan sekarang apa memang betul nggak mau ketemu sama Pak Prabowo, Pak Panda? Justru karena itu saya kaget melihat latar belakang bagaimana Prabowo dengan Ibu Mega begitu dekat. Jadi saya lihat sebenarnya Prabowo tidak perlu menjelaskan kepada masyarakat luas dia mau ketemu aja. Jadi ini sepertinya ada drama gitu loh. Dan kemudian pertemuan ini bikin teater, menjadi teater. Karena apa? Sangat dekat sekali hubungan Prabowo dengan Ibu Mega. Bahkan Prabowo pada satu kesempatan resmi dalam pertemuan PDI Perjuangan dengan Gerindra mengatakan Gerindra itu adik kandung dari PDI Perjuangan. Gitu loh. Baik secara ideologis, baik secara azas, secara ini gitu loh. Dan kemudian juga yang saya pernah mendampingi Ibu Mega waktu menerima Prabowo di masa lalu bukan main, nggak ada barrier psikologis, dimasakin nasi goreng, bercengkerama. Jadi maka kalau sampai setingkat Prabowo mempertanyakan kapan saya, apa saya, itu menimbulkan tanda tanya. Kenapa ini didramatisir, kenapa ini dibikin jadi bahan teater gitu loh. Itu aja yang sebenarnya nggak perlu. Bang Panda. Karena begitu. Yang saya tahu hubungan mereka tuh sangat dekat. Ya. Tapi yang teranyar dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan silakan saja kalau ingin bertemu. Tapi harus sudah mengkerucut arah dukungannya harus ke Pak Ganjar dulu untuk Prabowo. Baru bisa bertemu. Seperti itu Bang Panda, kata Pak Hasto. Ya wajar dong dikatakan begitu. Sama dengan Ibu juga sekarang. Maka itu beda pertemuan yang secara teater, drama terbuka dengan tertutup. Beda. Artinya Ibu Mega juga sama orang-orang di sekitar Ibu Mega tidak mau dong. Misalnya ada ketua partai coba mempermasalahkan pencalonan Ganjar sebagai calon presiden. Itu pasti tersinggung. Bukan itu lagi levelnya. Jadi kalau Hasto sebagai sekjen menyatakan itu wajar, gitu loh. Oke, berarti kalau begitu sudah tertutup dong pintu untuk bertemu antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Karena ya satu mengusung Ganjar, yang satu lagi Pak Prabowo yang akan maju menjadi calon presiden. Enggak ada tertutup. Dengar dulu, tidak ada tertutup. Saya merefer pengalaman, hubungan baik mereka berdua itu sangat baik, gitu loh. Kenapa mesti pakai juru bicara, kenapa mesti di-announce di masyarakat luas. Diam-diam aja, dia tahu juga hotline ke Teguh Umar bagaimana caranya, pengalaman Prabowo ada gitu loh. Jadi itu aja, tinggal sekarang jujur nggak dalam arti kata memanfaatkan teater ini. Dibikin jadi teater, sebenarnya diam-diam bisa. Saya pikir juga Mega sangat kenal, sangat tahu Prabowo gitu loh. Baik, jadi hubungannya sangat itu aja erat apa saya antara Prabowo dan juga saya. Mega ya. Baik Bang Panda, kita beralih dulu ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, kami ingin tahu Bang Habibur Rahman, kenapa ketum Anda Prabowo Subianto ngebet sekali ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Ya, kita perlu sampaikan bahwa memang Pak Prabowo sangat terbuka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa, siapapun itu, termasuk juga yang kami sangat hormati Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena apa? Terlepas beliau ketum partai terbesar saat ini, beliau itu adalah tokoh bangsa, mantan presiden, ya, anak proklamator, yang memang Pak Prabowo respect sekali. Jadi wajar ya. Kalau memang sudah ada berapa bulan nggak pernah ketemu, misalnya kalau diagendakan pertemuan, ya kan, misalnya bisa terjadi pertemuan, tentu Pak Prabowo akan sangat senang, gitu kan. Kan terlepas dari perbedaan pilihan, perbedaan pilihan kontestasi ini, kan kita tetap punya satu frekuensi pemikiran yang sama soal kebangsaan. Ya, kita kan bersahabat bukan baru. Pak Prabowo dan Ibu Mega bukan baru, ya, sangat dinamis, pernah satu pasangan capres-cawapres, pernah ada pilihan yang berbeda. Toh persahabatan beliau berdua tetap terjaga sampai saat ini.
Ya, Jadi Pak. kalau memang mungkin udah agak lama nggak ketemu, pengen ketemu itu hal yang sangat manusiawi dan menurut kami wajar. Pak Habibur Rahman, tapi kan kita tahu bahwa hubungan keduanya sangat dekat. Kenapa tidak langsung berbicara saja dengan Ibu Mega? Atau mungkin telepon Ibu Mega langsung, Bu, kapan kita punya waktu ketemu? Begitu. Apakah sudah pernah dilakukan namun tidak mendapatkan respon atau bagaimana Pak Habibur Rahman? Saya nggak tahu sampai seteknis itu, tapi prinsipnya ya kalau memang Ibu Mega ada senggang waktu ya di tengah-tengah kesibukan pemilu ini kan pemilu ini kan tahapannya kan makin krusial kan, makin dalam konteks legislatif maupun presiden ya. Nah kalau Ibu Mega ada waktu tentu Pak Prabowo senang sekali bisa diterima oleh Ibu Mega. Baik Bang Habibur Rahman. Kita langsung ke Bang Emrus Siombing. Bang Emrus, kalau dari tafsir Anda seperti apa? Karena ada pernyataan yang dilontarkan Prabowo di hadapan wartawan. Betul. Bukan japri, bukan via WA, bukan SMS, tapi di hadapan wartawan. Kapan saya bertemu dengan Ibu Mega? Kesannya selama ini mau ketemu susah banget gitu Bang Emrus. Tafsir Anda Jadi seperti apa, Bang? untuk melihat komunikasi itu tidak bisa sekedar pesan komunikasi yang dilontarkan. Harus kita lihat konteksnya. Nah dalam konteks itu kan wartawan yang bertanya. Lalu dijawab oleh Prabowo sebagai pesan yang spontanitas. Jadi oleh karena itu saya lihat dari lambang nonverbal. Saya sebagai komunikolog, saya tidak melihat ada di situ drama seperti Pak Panda katakan, tetapi adalah pernyataan yang disampaikan atas pertanyaan wartawan. Nah, kemudian saya melihat di situ Prabowo dengan kerendahan hatinya. Kenapa saya katakan dengan kerendahan hatinya? Kapan bisa saya temui atau ditemui? Artinya bahwa Prabowo yang ingin mendekati atau menemui Bu Mega, padahal menurut saya seharusnya dalam suatu dialog komunikasi politik personal para aktor politik, kebetulan kedua ini adalah ketua umum partai, idealnya mereka setara. Jadi tidak menemui, tidak ditemui. Itu yang terbaik. Karena dalam suatu kompromi politik untuk mengambil keputusan, para pihak harus egaliter, harus pada posisi yang sama. Oleh karena itu kita lihat lagi pernyataan daripada Sekjen PD Perjuangan yang menyatakan bahwa yang membina atau katakanlah komunikasi itu dengan Bu Puan, Pak Hasto dan bendahara PD Perjuangan, kalau sudah mengerucut mendukung Ganjar Pranowo baru ada pertemuan para elit tingkat atas. Saya kira menurut saya seperti itu menunjukkan bahwa ada superior, ada inferior. Padahal sebaiknya apa? Pertemuan sajalah, dialoglah. Kalaupun ada bergening tawar-menawar ketika pertemuan, sehingga ada kesepakatan tidak ada masalah. Tetapi dalam konteks komunikasi kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita lebih tinggi statusnya daripada yang lain. Sama halnya ketika saya memberi kuliah kepada mahasiswa saya, karena saya dosen lalu posisi saya lebih superior, tidak bisa demikian. Supaya apa? Saluran komunikasi ini, dialog itu bisa berjalan lancar untuk menuju suatu kesepakatan bersama. Demikian. Kalau dilihat dari sinyal yang seperti itu Pak Prabowo dengan kalimat seperti demikian, kemudian juga Pak Hasto dengan kalimat seperti demikian, apakah kira-kira pertemuan keduanya ini akan terjadi dan apa kira-kira yang akan dibahas begitu? Mengingat satu sudah jelas mendukung Ganjar Pranowo, yang satu lagi sudah jelas akan maju menjadi capres. Nanti dijawab Pak Agus usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.